Selamat pagi anak-anak kelas 1. Kembali kita ketemu dengan pelajaran drawing bersama Pak Sunari ya. Nah, untuk kali ini tema drawingnya adalah menggambar buah-buahan yang ada di keranjang. Nah, demikian dulu, mari sama Pak Sunari akan ditunjukkan bagaimana caranya menggambar buah-buahan yang ada di keranjang. Nah, ini anak-anak ditunjukkan Pak Sunari caranya menggambar buah. Pilih buah tidak banyak-banyak, 4 macam buah saja atau 5 macam, gambar buahnya dulu. Misalkan ini kita menggambar buah apel. Boleh langsung pakai spidol, boleh anak-anak itu misalkan pensil dulu, agak miring-miring tidak apa-apa. Yang penting jadi buah apel. Nah, ini apel lagi. Apelnya jangan satu, kalau satu tidak ada temannya, nanti dimakan satu udah habis, udah temannya ini. Nah, setelah apel jeruk, jeruk lain garisnya agak bergerigi sedikit. Ya, ini jeruk. Nah, jeruk bergerigi, terus ada titik-titiknya, ini untuk buah jeruk. Nah, jeruknya juga punya teman biasanya, kalau cuma satu nanti dimakan satu habis. Nah, ada temannya lagi ini jeruk. Tetap bergerigi begini caranya ini jeruk. Nah, lebih baik anak-anak langsung pakai spidol. Kalau pakai spidol langsung jadi bagus. Spidol kecil, hitam. Nah, ini tangannya Pak Sunari ini bergerak-gerak bergerigi ini untuk menggambar buah jeruk ini. Kenapa begini? Supaya kesan jeruknya kelihatan bahwa jeruk itu permukaannya atau bahasanya tekstur. Nah, mungkin bapak ibunya, mama papanya ngerti itu tekstur, yaitu sifat permukaan bendanya berbeda. Kalau apel itu halus, kalau jeruk itu kasar. Nah, terus sudah ada apel, ada jeruk, sekarang tambah lagi ada anggur. Nah, anggur halus, cuma besarnya lebih kecil dari apel dan jeruk. Kalau anggurnya sama dengan apel kan tidak bedanya antara apel dan jeruk. Nah, ini anggurnya lebih kecil daripada jeruk. Ini cara menggambar anggur. Ya, anggur selalu bergerombol. Tidak ada orang beli anggur 1, 2, tapi selalu bergerombol gitu. Ada tangkainya. Nah, kasih daun. Ya, biar tidak cepat layu ini biasanya daun. Nah, setelah anggur kita kasih lagi satu gambar rambutan. Nah, rambutan sekarang belum musim rambutan, bentar lagi musim rambutan barangkali setelah mangga. Nah, ada rambutnya. Kenapa dinamakan rambutan? Karena permukaan kulitnya ada seperti kesan rambut begitu, makanya dinamakan buah rambutan. Kalau durian, ya di permukaannya itu ada kesan duri. Memang bukan kesan, memang duri. Jadi kalau anak-anak makan durian itu hati-hati itu pegang kulitnya itu kulitnya tajam sekali durinya. Nah, ini buah rambutan. Rambutan besarnya lebih besar daripada buah anggur. Jadi jangan terbalik, jangan anggurnya lebih besar dari buah rambutan, itu terbalik. Tapi rambutannya lebih besar daripada anggur. Nah, ini supaya ada bedanya, buahnya ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong, ada pisang. Ya, pisangnya terserah pisang apa aja. Pisang Ambon boleh, pisang Papua boleh, pisang Jawa boleh. Udah ada ya, yang ada pisang gaje, ya. Pisang Ambon, pisang gaje, pisang candi boleh ya. Pisang apa saja boleh. Pisang susu ada, kecil-kecil. Pisang emas ada lagi, lebih kecil lagi. Tidak apa-apa, pisang apa aja boleh. Pisang keluduk ya tidak apa-apa, cuma bisa dimakan, itu untuk rujaan. Nah, ini ya, ini ada kesan pisangnya begini. Nah, dan sudah jadi, ini sudah jadi buah. Sekarang baru setelah buahnya selesai, baru keranjangnya sekarang. Jadi tidak keranjangnya dulu, tapi buahnya dulu. Kenapa? Kalau nanti anak-anak menggambar keranjangnya dulu, bisa-bisa tidak cukup keranjangnya dengan jumlah buahnya.
atau keranjangnya kekecilan. Tapi kalau buahnya dulu, kemudian keranjangnya, ini pasti akan cukup. Nanti bisa melihat contoh-contoh gambar yang ada di sana. Nah, ya kalau sudah begini, ini baru dikasih begini. Nah ini keranjangnya, ini kesannya supaya seperti anyaman dari bambu atau dari rotan. Nah, tetapi kalau anak-anak mau gambar keranjangnya tidak begini, mau model lain, ya tidak apa-apa. Atau tidak di keranjang begini, atau di keranjang yang ada tangkainya, ada pegangannya juga tidak apa-apa. Atau lagi tidak di keranjang tapi di piring buah juga boleh. Jadi tidak harus di keranjang tetapi bisa di piring buah juga boleh, di tempat lain juga boleh. Nah baiklah, sekarang ini cara-cara tadi untuk menggambar buah yang ada di keranjang. Sekarang sahabat saudari diajak untuk melihat karya-karya lukis, karya-karya gambar buah dari kakak-kakaknya tahun-tahun kemarin. Mari kita lihat. Ini ada contoh gambar buah di keranjang yang masih hitam putih, yang belum diwarna dengan krayon, dengan ukuran kertas gambar atau halaman buku gambarnya anak-anak, yaitu A4. Nah ini bisa diamati sama anak-anak ini, ya. Ya kalau ini sudah bisa diamati, sudah jelas jadinya seperti itu. Tapi boleh ditambah, atau buahnya nggak cocok, misalkan diganti nanas, pisangnya boleh. Atau anak-anak nggak suka rambutan, misalnya diganti leci boleh. Ada lagi yang anak-anak suka itu biasanya buah-buahan itu ada semangka boleh, ada salak boleh, ada stroberi boleh, pokoknya buah kates boleh, ya. Nah ini contoh-contohnya. Boleh ditambahi dihias apa itu di mejanya, itu boleh ada bunga-bunga atau apa boleh, kotak-kotak boleh, dasarnya juga boleh dihias bunga-bunga juga boleh. Nah baiklah, sekarang akan ditunjukkan Pak Sunari contoh-contoh yang sudah berwarna, yang sudah selesai punyanya kakak-kakaknya yang tahun-tahun kemarin. Nah ini salah satu contoh buah yang sudah dikerjakan dan diwarna selesai, punyanya kakak-kakaknya dulu waktu kelas 1 dulu tahun 2018. Nah itu ada jeruk warna urin, ada anggur warna ungu purple itu, ada pisang kuning, ada apel, ada salak, ada belimbing, ada nanas. Nah itu keranjangnya warnanya coklat muda, dasarnya biru muda, dasar meja biru muda, dasar belakangnya biru tua. Nah kontras kan kelihatan. Apelnya ya biasanya merah, memang apelnya biasanya merah, pisangnya biasanya kuning. Tapi kalau anak-anak mau merubah ya boleh, apelnya dibikin hijau ya ada kok apel hijau. Kalau pisangnya mau dibikin merah ada kok apel pisang merah, ya tidak apa-apa, ya. Kalau jeruknya bikin hijau ya boleh, yang penting warnanya berbeda-beda. Jangan apelnya hijau, jeruknya hijau, pisangnya hijau, anggurnya hijau, terus nanasnya hijau, belimbingnya hijau, semua hijau, itu kan jadi monoton, ya. Makanya supaya kelihatan berbeda wataknya bunga, ya maka dibikin warna-warni. Memang kalau tua beda-beda warnanya. Kalau muda memang hijau semua. Tapi kan Pak Sunari tidak mengajak menggambar buah-buahan yang muda, tapi buah-buahan yang wajar untuk dimakan kita bersama, itu yang sudah masak, ya. Nah, baik, sekarang Pak Sunari pindah ke contoh gambar yang berikutnya, yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Di sini letaknya buah berbeda, bentuk keranjangnya juga berbeda, warnanya juga berbeda, dasarnya juga berbeda.
Yang penting anak-anak itu mewarnanya rata, semua kena warna. Tidak boleh ada yang tidak kena warna. Semua sampai tepi-tepinya buku kertas, sudut-sudutnya semua kena warna. Ini backgroundnya warna-warni, tidak apa-apa, tidak salah. Ada yang backgroundnya ada ungunya, ada orange-nya, ada coklat, ada pink, ada hijau, tidak apa-apa, tidak salah. Yang salah yang tidak mau menggambar, ya. Nah, baiklah, nanti kita pindah lagi ke contoh berikutnya, contoh ketiga. Nah, ini pada contoh ketiga ada perbedaannya lagi. Pada contoh ketiga buahnya ada tambah semangka, ya. Ada semangka, ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada anggur, ada salak. Nah, yang beda lagi bentuk keranjangnya berbeda, dasarnya berbeda. Ya tidak apa-apa, ya. Memang itu ada miring-miring begitu, ya itu gambar anak-anak. Kalau gambarnya lurus semua, rata semua, bulatnya bagus semua, itu bukan anak-anak, pasti itu yang gambar orang tua. Kalau anak-anak ya tidak apa-apa, memang masih miring-miring gitu, apalagi masih kelas 1. Kelas 1 itu mau menggambar dengan dan mewarna dengan rata, itu sangat bagus sekali. Yang kalau tidak mau mewarna, gak tahu menggambar lah, ini yang tidak boleh, ya. Jadi tidak harus apelnya persis seperti apel bulatnya, tidak harus. Tapi ini sudah bagus, ini yang contoh yang ketiga ini perbandingannya. Besar jeruknya dengan besar apelnya, besar anggurnya dengan besar buah semangkanya, itu sudah jelas perbedaannya. Nah, harapannya Pak Sunari seperti ini, ya. Jadi warnanya juga sudah jelas. Kalau semangka itu ada hijau mudanya, ada hijau tuanya, pisangnya ada kuningnya, jeruknya oranye, apelnya memang merah. Sekarang tuh jarang apel hijau, yang banyak apel merah, anggurnya ungu, udah bagus. Mari kita keranjangnya dasarnya coklat. Nah, ternyata masih kontras dan masih kelihatan, ya. Baik, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Nah, ini pada contoh keempat ini yang berbeda, keranjangnya ini beda, dasarnya berbeda. Ya, yang kalau tadi contoh ke-1, contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan contoh yang nomor 4 ini berbeda. Dasarnya yang nomor 4 ini maunya kotak-kotak, maunya seperti taplak meja kotak-kotak bergantian warna. Tetapi karena anak-anak masih kecil, itu belum paham betul bagaimana membedakan warna kotak yang satu dengan yang lain, sehingga jadinya seperti itu. Itu memang ciri lukisan anak-anak seperti itu. Kalau kembali lagi Pak Sunari bilang kalau kotak-kotaknya itu betul-betul persis, misalkan merah kuning merah kuning merah kuning rata, nah itu pasti yang mendikte orang tuanya, bukan anak-anak sendiri. Jadi kalau anak-anak memang kemampuannya begitu, ya, tidak harus rata. Nah, baik, sekarang kita tinggal yang terakhir, yaitu contoh yang kelima. Ya, baik, untuk contoh yang terakhir ini banyak perbedaan, ya, dilihat anak-anak. Ini semangkanya tidak utuh tapi sudah dibelah. Semangkanya sudah dibelah, nanasnya dibikin 3, karena bila anaknya mungkin suka nanas ini, sehingga nanasnya di gambar 3, bikin gambar 3. Stroberinya banyak, ya, dia suka stroberi. Dasarnya yang beda, keranjangnya beda, dasarnya beda. Dasarnya ungu muda sama ungu tua, tapi membaginya tidak mendatar, tetapi membaginya tegak. Jadi sebelah kanan kiri. Kalau biasanya atas bawah, ini kanan kiri, ya. Ini ada kreativitas, ya. Jadi Pak Sunari dianjurkan anak-anak tidak harus menggambar sama persis nyontoh yang seperti pada contoh, boleh berbeda. Justru lebih bagus kalau anak-anak mau gambar berbeda, warnanya juga berbeda-beda. Nah, jadi itu namanya anak kreatif, tidak hanya mencontoh. Tapi kalau mau mencontoh juga tidak salah. Yang salah kalau tidak mau menggambar. Saya kira cukup sekian. Anak-anak selamat mengerjakan dengan fokus dan hati-hati, jangan sampai gonta-ganti halaman. Ya, halaman yang
hadapi anak-anak itu terus dikerjakan sampai selesai, jangan pindah-pindah halaman. Selamat pagi, terima kasih.